Video ini berjudul Rakit PC. Udah direkam tanggal 26 Oktober 2020, baru 14 Februari 2021 diedit. Semoga ini terposting. Horas, kembali lagi bersama saya Rizky Forman Sidaputar. Nah, kemarin kita udah selesai challenge 7 hari, jadi saya iseng lagi nih bikin konten ya. Sekarang saya dalam perjalanan menuju tempat kita beli barangnya. Jadi nanti kita bakal kedatangan keluarga baru lagi. Ya, kita lihat aja nanti ya apa barangnya. Mungkin nanti juga di judul udah kelihatan sih, tapi ya let's see lah. Mungkin saya bakal sedikit ngevlog proses pembuatannya, mungkin ya nanti kalau memang boleh diliput proses perakitannya, bahan-bahannya apa aja. Yuk, gasken. Pak, kalau liftnya ada nggak Pak? Lift? Iya. Itu depan awet. Oh, sana Pak ya? Oke. Kasih Pak ya. Ternyata ada liftnya. Kita langsung ke lantai 5. Tapi masalahnya hanya gara-gara ininya ya, apa? Coolernya ya, supaya coolernya masuk. Masih kosongan semua, ntar bakal diisi. Sayang banget CPU-nya belum datang. Kalau semua komponen ini dipasang, ini sebenarnya butuh berapa watt sih? Power supply-nya. Iya. Power supply itu kan paling banyak biasanya dari VGA-nya sih. Paling banyak kita yang makan VGA sama prosesor paling ya. Kalau i7 sama 2080 Super tuh kira-kira berapa Mas? 20 2080 Super sama 7,5 juga cukup. 7,5 juga. Sebenarnya 550, 650 udah cukup juga ya? 650 ya. Pas-pasan ya? Mepet banget ya. Ada ini nggak Mas? Ada teknik tersendiri nggak? Jadi maksudnya masukin RAM-nya kenapa harus selang-seling gitu? Emang Kenapa nggak samping-sampingan? Enggak sih, kalau samping-sampingan nanti geteknya satu doang. Kalau apa? Geteknya cuma satu. Kalau apa tuh? Kalau samping-sampingan. Oh gitu. Bungkus. Wow, mejanya sampai miring gitu ya, keberatan ya, karena ini berat banget sih guys. Oke, sambil saya unboxing, CPU-nya saya pakai 10.700K. Ini yang versi K ya, yang overclock. Kemudian saya beli hard disk sedikit barang tuganya 2 tera. Oke, ini ada 26 10 2020 tanggal 26. Ini sekaligus unboxing ya. Unboxing satu persatu ya, mungkin bisa aja sih jadi konten, cuman ya mungkin sekaligus aja. Ini ya. Oke, SSD-nya dari XPG yang SX 8200 Pro yang 512. Jadi biar nanti aplikasi semua runningnya di sini. Untuk yang untuk yang harddisk itu mungkin saya bikin untuk dokumen aja gitu ya, hanya untuk save yang nggak perlu performa kencang. Terus untuk RAM-nya saya pakai dari Corsair Viggens yang 16 GB 3600 mHz ya, mungkin ini udah cukup lah ya. Nanti untuk dari harganya saya bakal detailin di bawah. Terus coolernya saya pakai yang Core Liquid 360. Kenapa saya pakai 360 enggak 240? Kemungkinan kedepannya saya kemungkinan saya bakal upgrade ke Core i9 gitu kan. Jadi saya dengar sih Core i9 itu panas gitu kan. Jadi mungkin saya prefer aja, dari cooling saya udah beli yang 360. Jadi kalau misalnya ada saya niatan untuk upgrade prosesor, saya bisa tinggal prosesornya. Ini saya udah nggak perlu beli lagi gitu kan. Lagi pula, jadi kenapa saya pilih juga
MSI supaya sama aja sih. Jadi coolernya MSI, terus VGA-nya juga MSI, motherboardnya juga MSI. Jadi paling nggak ada part yang sama. Terus kalau misalnya mau bikin RGB kan biar lebih ciamik gitu lah ya. Oke, selanjutnya ini saya pakai yang MSI NPG Z490 yang Gaming Edge Wi-Fi. Kenapa saya pilih ini ya? Ini sebenarnya levelnya masih inilah ya, entry level, belum yang mid dan belum yang wah banget ya. Tapi saya rasa karena saya nggak perlu overclock gitu kan, jadi saya rasa sih ini udah cukup gitu lah untuk pemakaian saya. Mungkin ya hanya banyak kan nanti mungkin bakal banyak di render, mungkin yang live stream juga gitu kan, ataupun untuk kerjaan sehari-hari lah gitu. Ini udah cukup. Terus ini coolernya udah. Nah, untuk power supply saya pakai yang HX. Nah, ini tuh lebih lebih tinggi daripada yang 80 ya, 80 gold. Jadi ini 80 plus platinum dan garansinya dari DT Gain 10 tahun. Awalnya saya pengen beli yang 850, tapi karena ternyata 750 juga udah cukup ya. Karena itu tadi saya nggak perlu kebutuhan yang gimana RGB-nya, aksesorisnya juga nggak gitu banyak ya. Hanya simple aja, nanti yang penting CPU sama VG-nya itu manus gitu ya. Aksesoris kayak LED segala macem, atau coolernya, coolingnya itu kan aku juga nggak pakai water cooling juga, jadi nggak perlu pompa. Terus yang terakhir MSI Gaming X Trio, ini 2080 Super. Nah, untuk harganya ini kalau yang baru itu sekitar 16.500.000 gitulah, 16 something gitu. Ini 16 juta, nanti bakal saya bikin, saya bakal detailin. Dan terakhir ini adalah casingnya. Saya pengen konsepnya juga nanti putih ya, karena ini juga tadi RAM juga saya belinya putih. Pengen aja konsepnya putih. Mungkin nanti kedepannya saya bakal beli kabel atau aksesoris yang warna putih mungkin kedepannya. Jadi saya beli yang putih. Kenapa saya juga beli yang 7? Ini kan ada yang versi 710, ada yang 510. Jadi kalau yang 7 itu dia udah support untuk liquid untuk cooling yang 360. Yang 360 itu kan berarti dia ada ini nih, ada 3 fan ya, 3 fan ukuran 120. Jadi kalau saya beli yang 510 itu nggak support untuk yang 3 fan, dia supportnya yang 2 fan. Memang ukurannya lebih kecil gitu kan. Maksimal dia bisa untuk di 280, jadi nanti 14 kali 2. Nah, jadi saya putuskan untuk beli yang 710 gitu. Awalnya saya pengen beli yang 510, ya itu tadi saya bilang, karena kedepannya mungkin kita bakal upgrade kan ya. Jadi daripada 2 kali upgrade gitu kan, mending saya casingnya udah gede, fan-nya juga udah yang gede gitu kan, jadi sekalian gitu. Jadi biar nggak ganti-ganti lah saat hanya upgrade komponen gitu. Jadi saya siapin untuk yang besarnya dulu. Jadi nanti bisa juga jadi masukan sama teman-teman gitu ya. Kalau memang kalian pengen upgrade ke depannya, ada baiknya prepare aja dulu part yang, ya kalau saya pribadi ya saya lebih prepare kayak casingnya udah saya beli duluan gitu kan. Karena kan ini bisa tahan lama ya. Terus kayak liquid coolnya ini beli yang 360, karena kalaupun kalian pakai Core i7 atau Core i9 udah pasti pasti lebih dingin lah gitu kan. Mungkin kalian juga bisa lihat YouTube ya, YouTube orang yang para YouTuber yang udah ngebandingin 240 banding 360, dan memang walaupun cuma selisih beberapa derajat tapi itu ya udah lumayan sih ya. Karena kan kita pakai laptop itu kan nggak cuma semenit 2 menit ya. Karena kan kita pakai PC itu kan nggak cuma semenit 2 menit, terus kan pasti kerjanya kan bakal besar juga kan. Jadi ya ada baiknya walaupun cuma selisih beberapa derajat, sebaiknya kalian lebih pilih yang 360. Bahkan orang yang pakai water cooling itu juga nggak terlalu signifikan gitu turunnya, hanya beda berapa derajat, tapi mereka lebih milih itu gitu. Karena memang ya untuk durabilitas dari CPU-nya, bahkan nanti kan ada water cooling untuk GPU-nya, ya lebih baik lah, lebih baik adem gitu kan. Nah, balik lagi juga ke kondisi ruangan, sebisa mungkin kondisi ruangan itu CPU-nya itu sirkulasi udaranya bagus gitu kan, paling nggak AC gitu kan, dingin. Jangan sampai kalian taruh misalnya di ruangan itu yang misalnya panas gitu kan. Ya sebisa mungkin sih senyaman mungkin lah komputer itu tidak dalam kondisi atau tidak di lingkungan yang panas gitu ya. Ya karena ya itu tadi, kalau misalnya kalian nggak ganti ya lumayan. Kecuali ya kalau memang kalian sultan ya hiraukan yang pengen saya bilang tadi, hiraukan. Oke.
Saya bakal ngebuka ini, terus saya bakal ngerapi-rapiin isinya. Wow, tempered glass. Nah, ini di dalamnya coolingnya itu udah kepake ya. Ini dia. Ini coolingnya udah pakai MSI. Ini dia Core Liquid 360. Nah, fan-nya itu di sini. Oke. Nah, kemudian ini dia motherboardnya, ini yang MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi. Di dalam ini itu udah ada XPG 512, kemarin udah dipasang. Terus ini RAM-nya yang Corsair Vigence ya, 2x8, konsepnya putih.